Halo, mohon bantuannya. Hari ini kita akan bahas tentang saya beri latihan lagi. Jadi latihan itu kalau Anda bisa, pasti bisa ujian, ya. Itu kuncinya itu aja. Oke? Sudah belum nih? Belum ya? Halo? Sudah, Pak. Baik, selamat pagi para mahasiswa PDE, Product Design Engineering, BINUS ASO School of Engineering. Hari ini kita membahas soal latihan ya, persiapan untuk ujian akhir semester Anda. Jadi hari ini kita review ya, materi DK1. Kita masuk dengan soal yang pertama. Benar, ini sudah terekam ya? Halo? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Baik, kita masuk dengan soal latihan nomor 1. Tentukan limit X menuju 0 dari sin 4X per tangen 9X. Atau terbalik, ini yang berlaku di kebanyakan yang istimewa. Sin per tangen per sin per sin, tangen per tangen. Ya. Kalau itu jawabnya Anda sudah tahu, ini sebetulnya 4/9, tapi jalannya harus buat ya. Ini bukan pilihan ganda, essay. Ya. Baik. Berarti ini akan sama dengan ya, limit X menuju 0 dari sin 4X per tangen 9X itu sama dengan, ini kita pisahkan ya. Ini dipecah menjadi 2. Jadi sin 4X-nya sendiri dan tangen 9X-nya juga sendiri. Nah, kalau namanya si ini adalah sin 4X, maka di bawahnya atau di bawah atau di atasnya sama nama sudutnya. Jadi sin 4X ini 4X. Karena ini bagi 4X, ini dikali dengan 4X. Kemudian tangen 9X, sudutnya 9X, maka di pembilangnya ya, bisa pembilang bisa penyebut, ini dikali 9X, maka sini dibagi 9X. Karena 4X coret 4X, 9X coret 9X, akan tinggal sin 4X per tangen 9X. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Kemudian X-nya kita coret. Nah, ini nilainya berapa? 1. Ini nilainya berapa? 1. Sehingga ini hasilnya limit X menuju 0, 1 kali 1 kali 4/9. Sehingga hasilnya adalah 4/9. Jelas sampai sini? Halo? Any question? Ada yang mau tanya? Halo? Ini berlaku yang istimewa sebetulnya kalau Anda tahu jawabnya, jalannya harus dibuat ya. Ini essay. Kalau pilihan ganda biasanya gini, limit X menuju 0 sin per sin. Sin per sin. Misalnya sini 5X, ini 8X, hasilnya berapa? Halo? Anda sudah tahu jawabannya, ini adalah sin per sin, ini jawabannya koefisien X-nya. 5/8. Kemudian limit X menuju 0 dari tangen per tangen. Tangen per tangen juga 3X per 7X. Tangen per tangen, koefisien X-nya. Koefisien X-nya sini adalah 3X per 7X, jadi koefisiennya 3/7. Limit, termasuk ini kebalikannya ya. Ini kalau dibalik, limit dari tangen 9X per
sin dari 4X adalah koefisien X-nya ya. Koefisien X-nya adalah 9/4. Sudah paham ini? Halo? Halo? Paham, Pak. Oh, jawab Anda sendiri. Yang lainnya mana suaranya? Yang mahasiswinya enggak ada dengar suaranya. Halo? Jelas enggak sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ya, makasih ya. Mohon respon ya, jadi saya tahu ada Anda ngerti atau enggak. Ya. Kemudian kita masuk tadi nomor 1, kita masuk nomor 2. Tentukan turunan pertama atau dy per dx dari fungsi berikut dari fungsi implisit ya. Ini fungsi implisit. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 12X kurang 8Y kurang 35 sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran. Oke. Jadi kita salin soalnya dulu. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 12X kurang 8Y kurang 35 sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan implisit ya. Ini implisit. Nah, X kuadrat turunannya apa? Halo? X kuadrat turunannya apa? X kuadrat turunannya apa? 2X. 2X betul. Jadi N kali X pangkat N min 1. Jadi N-nya 2, X pangkat N min 1. 2 kurang 1, 1 kan. Aksen 1 tidak ditulis. Tapi Y kuadrat hati-hati. Ini harus hati-hati nih. Y kuadrat turunnya apa? N kali Y pangkat N min 1 kali Y aksen. Jangan lupa Y aksennya. Ya, N 2, Y pangkat N min 1 kali Y aksen. Min, ya, setiap turunan Y ada Y aksennya. Hati-hati ya. Y kuadrat turunnya N kali Y pangkat N min 1 kali Y aksen. Min 12 kali X turunannya. Jadi X kuadrat turunannya 2X ya. Atau 2 kali X pangkat 2 kurang 1 kali aksen 1 tidak ditulis. X turunannya apa? 1. 8 kali Y turunannya Y aksen. Ya. Y aksen. 35 min 35 berarti min 0 ya. Sehingga hasilnya ini 2X ditambah 2Y kali Y aksen. 12 ke 1 min 12 min 8Y kali Y aksen sama dengan 0. Yang ada Y aksennya kita kumpul jadi 1 ya. Yang ada Y aksennya. Yang ada Y aksen ini kan. Kita kumpul jadi 1 jadi 2Y kali Y aksen kurang 8 kali Y aksen sama dengan, nah 2X pindah ke kanan berubah tanda jadi min 2X, min 12 pindah ke kanan jadi berlawan tanda plus 12. Sampai sini jelas nggak nih? Halo? Halo? Jelas, Pak. Sebenarnya ini bisa diperkecil nggak? Persamaan, kalau ada sama dengan, ini bisa diperkecil, semuanya bisa dibagi dengan 2. Kita bagi dengan plus 2. Bagi 2Y bagi 2, tinggal Y, 1Y kali Y aksen. Min 8 bagi 2, min 4 kali Y aksen. Min 2X bagi 2, min 1X atau min X. Plus 12 bagi 2, 6. Dikeluarkan Y aksennya, tinggal Y min 4 enggak? Ya. Keluarkan Y aksennya. Ya, keluarkan Y aksennya, ini min X tambah 6. Berapa Y aksen? Y aksen adalah min X plus 6 dibagi dengan pengali dari Y aksennya, Y min 4. Ini yang sama dengan dy per dx. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ya, yang lain? Tidak ada suaranya ya? Padahal masalahnya ada belasan gitu ya. Halo, yang lain? Sorry Pak, saya sempat bingung tadi Y aksennya dapat dari mana Pak? Y aksen gini, kalau E aksen
pengertian aksen itu adalah turunan X terhadap X. Aksen 1, betul enggak? Tetapi kalau Y aksen itu adalah DY pada X. Setiap Y diturunkan dari X, pasti ada Y aksennya, dikali DY pada X. Paham enggak, Mas? Halo? Jadi itu sama misalnya, aja kayak dikali 1, Pak. Misalnya kita buat nih ya, Z adalah Y pangkat N. Nah, berapa turunan Z terhadap Y apa sih? DZ per DY, betul enggak? Turunan Z terhadap Y kan DZ per DY. Rumusnya apa? Y pangkat N turunannya N kali Y pangkat N min 1. Enak? Iya, Pak. Nah, Y aksen itu turunan Y. Itu artinya. Ini kalau kita kali silang, ya, DY-nya ini kita kali silang ke sana, kan aslinya DZ adalah N kali Y pangkat N-1 kali DY. Ya, N kali Y pangkat N-1, DY itulah sebagai Y aksen. Ya. DY pada X sebetulnya itu. Ya. DY itu turunan Y adalah Y aksen. Sudah paham maksudnya? Oke, makasih, Pak. Ya, Y aksen itu sebetulnya DY pada X. Tetapi kan ini Z. Hati-hati ya, ini fungsinya Z ya. Z terhadap, kita turunkan terhadap X ya, gitu kan. Terhadap X, maka ini D kali DY pada X sebetulnya. Ya. Sudah paham menurut saya? Halo? Atau pakai, mungkin Udah, contoh Pak. ini kurang pas, kita pakai yang penghapus. Pakai U lah, kita pakai U ya. Grow U. U tinggi pangkat N, ya. Jadi U aksen sama dengan apa? U aksen sama dengan turunan Y atau DU. Ini sebetulnya U aksen di sini adalah DU per DX. Itu sama dengan apa? N kali Y pangkat N-1 kali Y aksen. Sehingga Y aksen itu sama dengan apa? DY per DX ya. Y aksen itu adalah DY per DX. Ada T itu. Nah, kalau X sendiri diturunkan, DX pada X. Ya, turunan X pada X, DX pada X ya 1. Makanya X kuadrat turunkan kan awalnya kan ini N kali X pangkat N-1, N kali X pangkat N-1 kali E aksen. E aksen 1 kan. Makanya hilang. Ya, hilang. Seolah hilang ya. Tinggal 2X saja. Sudah paham belum? Halo? Tapi selain dari X, misalnya Y diturunkan dari X, DY pada X, itu ada ya. Artinya bukan 1. Ada yang nggak jelas? Silakan tanya. Halo? Halo? Mahasiswa ada mahasiswa yang lain? Cukup jelas atau yang masih ragu? Tanya aja. Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas, kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 3. Tentukan luas daerah yang dibatasi antara dua kurva yang berpotongan. Ya. Jadi ada dua kurva potongan. Ini adalah garis linear, garis lurus. Ini apa? Ini garis linear, ini garis parabola. A-nya berapa sini? Berapa? Koefisien X kuadratnya berapa? 1 kan? Nah, 1 ini bagaimana terhadap 0? 1 ini positif. Besar dari 0 ya kan? Berarti dia mencapai
minimum. Tapi kalau yang negatif, dia mencapai maksimum. Jadi bentuk sketsanya trilembah ya. Jadi fungsi pangkat 2 atau parabola ini, karena A-nya positif, dia mencapai minimum di bawah. Terus dipotong oleh garis linier. Y sama dengan X. Ini adalah parabola. Y adalah X kuadrat kurang 2X. Yang di atas kita nama Y1, yang di bawah Y2. Nah, daerah yang dibatasi antara itu ini. Ya, yang dalam ini. Sudah paham? Ya, gambar sketsa aja, enggak usah gambar yang benar. Halo? Ngerti tidak sampai sini? Halo? Kemudian bagaimana kita mencari harga batasnya? Kita potongkan kedua garis lurus dengan garis lengkung nih. Parabola dengan garis linier atau garis lurus. Y sama dengan Y, bikinnya gitu. Y sama dengan Y. Terserah, mau Y2 sama Y1 boleh. Lalu Y parabol, sini apa? Parabolnya X kuadrat, parabol itu fungsi pangkat 2. Sama dengan Y linier, X. Ya kan? Parabolnya ini kan, Y sama dengan X kuadrat kurang 2X. Y garis lurus atau liniernya, Y sama dengan X. Kemudian ini kita potongkan, itu artinya sama dengan Y sama dengan Y. Kemudian pindahkan X-nya, X kuadrat kurang 2X. X ini dari kanan pindah ke kiri berlawan tanda. Kemudian min 2X dan X bisa dijumlahkan. Berapa? Min 2X tambah min 1X, min 3X. Kemudian ini difaktorkan. Keluarkan X-nya. Keluarkan X-nya, tinggal X. Keluarkan X-nya, min 3. Ya, nah. So, kalian X kali X, X kuadrat. X kali min 3, min 3X. X pertama sama dengan 0. X kedua sama dengan 3. Ya kan? Ini X1, ini X2. Ini batasnya. 0 dan 3. Udah, ini batasannya. Integralnya. Sehingga ini terhadap, misalnya, kita hitung nih terhadap sumbu X. Dari sumbu X, maka luas, atau L aja boleh. Luas sama apa? Integral batasnya 0,3. Y yang atas, Y1, kurang Y yang bawah, lengkung, Y2. Kurung dx. Sehingga luas sama dengan 0,3. Y1-nya adalah X, dikurang Y2-nya parabola. X kuadrat kurang 2X. Hati-hati ini ya. X kurang ini harus dikurung. Ya, mungkin kurung siku atau kurung kurawal boleh. Kali dx. Ya, harus dikurung. Ya. Kalau nggak kurung berarti yang punya dx yang belakang, depan enggak. Hati-hati. Ya, ini Y1-nya X ya, Y1-nya dengan X, Y2-nya yang parabola bawah. Ya. X kuadrat dalam kurung ya. Sehingga luasnya adalah, nah ini buka kurung dulu. Kita buka kurung, ini X, min kali ke dalam berapa? Min kali ke dalam, min kali ini, min X kuadrat. Min kali min, plus 2X. Kemudian luasnya sama dengan 0,3. X ditambah 2X berapa? Halo? X tambah 2X? Ada yang jawab. 3X, tambah Pak. 2X? Berapa? 3X. 3X betul. Min X pangkat 2 kan. Baru kita selesaikan integralnya. 3 kali integral X pangkat 1 apa? Seper. 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1 enggak? Dikurang integral X kuadrat. Seper 2 tambah 1, 3. X pangkat 2 tambah 1, 3. Agak batas 0,3. Ya kan? Nah, sehingga ini kita kaliin dulu nih. Jadi, berikutnya, sehingga luasnya sama dengan, berapa tadi? Kita salin, 3 kali setengah X kuadrat menjadi 3 per 2 X pangkat 2, dikurang sepertiga X pangkat 3 ya. Kurang sepertiga
X pangkat 3, harga batas 0,3. Sehingga ini kita masukkan harganya. Jadi luasnya sama dengan apa? 3/2 kali X kuadrat batas atas, yaitu 3 kuadrat, dikurang X kuadrat batas bawah, 0 kuadrat. Kurang 1/3 dari X pangkat 3 batas atas, 3 pangkat 3, sesuai nih, X pangkat 3 batas atas, dikurang X pangkat 3 batas bawah, 0 pangkat 3. Ini 3/2 kali, berapa nih? 3 kuadrat 9, 9 kurang 0 ya. 0-nya buang aja ini kan. Min 1/3 kali 3 pangkat 3, 27. 0-nya hilang ya kan. 27 kurang 0 kan 27. Nah ini 3 kali 9. 27/2. Ini 27/3. Supaya mudah hitungnya, keluarkan 27-nya. Tinggal apa? Ini 27 dikeluarkan tinggal 1/2. Dikeluarkan 27 tinggal 1/3. Jadi 27 kali sama penyebut. Berapa? 2 kali 3, 6 kan? Nah, 1/2 menjadi 6 kan ini penyebutnya dikali berapa nih? Supaya 2 menjadi 6 dikali 3. Maka di atasnya kali 3. 3 ke 1, 3. Min 3 menjadi 6 dikali 2. Maka pembilangnya dikali 2. Atau kali silangnya nih. Ya, 1 kali 3, 3 min 2 kali, ya kali silang ya. 1 kali 3, 3 dikurang 2 ke 1, 2. Nah, hasilnya ini adalah 27. 3 kurang 2, 1/6. Perkecil. Ini bisa kecil, ini dibagi 2, bagi 3, 2, 27 bagi 3, 9. Hasilnya berapa? 9/2. 9/2 itu berapa? 4,5. Inilah satu luasnya ya, saya tulis ya. Inilah luasnya bernilai 4,5 atau 9/2. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Bunda ini jawab. Halo, jelas nggak di sini? Jelas, Pak. Ya, yang lain? Kok diam-diam tuh ragu saya, mungkin sudah mengerti, mungkin juga belum mengerti sama sekali gitu. Bahaya yang tidak mengerti. Ini boleh nggak saya tanya? Ada yang mau tanya? Belum. Ini mau tanya, kalau Ya, silakan. di luas ini, apakah pertanyaan itu tanyain kalau dua-duanya ya? Untuk minta dua-duanya luas sama batasannya. Untuk mencari luas itu kita harus tahu batasannya. X-nya dari mana sampai mana. Karena tahu batasannya bagaimana memasukkan nilai akhirnya. Ini kan kalau sampai sini kan biasa tambah C itu integral tak tentu. Ini nama integral tertentu. Jadi harga batasan ini untuk menyelesaikan nilainya. Nilai dari as integralnya itu. Jelas maksudnya? Halo? Jelas, Pak. Tanpa syarat batas bagaimana Anda menghitungnya? Hasilnya 3/2 X kuadrat kurang 1/3 X pangkat 3. Tambah C ya, tak tentu itu kan. Ini tertentu, C-nya hilang, digantilah harga batas. Ya. Alright? Jelas sampai sini? Ya? Jelas, Pak. Kalau ngerti, tanya ya. Terlalu cepat nggak saya terangkan nih? Halo? Susah nggak lihat Anda nih. Jadi, oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi nggak? Yang lain? Halo? Pak, mau nanya bentar. Boleh, silakan. Itu U-nya kan ada garis miringnya tuh, Pak. Ya, ini. Iya. Ada kemungkinan nggak sih, Pak, garis miringnya kayak kebalik gitu dari atas kiri? Oh, bisa, ada kemungkinan ada, bisa. Sama aja. Bisa, ini yang biasanya yang kalau jadi begini, garis lurus itu kan ada yang begini, ada yang gini, ya enggak? Iya. Ya. Kemungkinan ada. Jadi kalau tergantung gambarnya nanti, mungkin ini yang ini yang kalau ini Y sama dengan X, ini mungkin Y sama dengan min X. Bisa jadi gitu.
ya, bulan tanda ya. Ya. Oke. Makasih, Jadi ada Pak. kemungkinan ya. Tapi cara batasnya sama aja carinya, Y sama Y. Y parabol sama Y garis lurus atau garis linier. Oke? Ada lagi? Tanya aja enggak apa-apa ya. Daripada Anda enggak ngerti, tanya sepuas-puasnya. Saya akan jawab. Ya. Oke, yang lain ada yang masih bertanya? Masih ada 2 soal lagi enggak apa-apa. Ini waktu kita lumayan banyak ya. Oke. Silakan kalau ada yang apa? Halo. Kalau enggak ada, kita lanjutkan nomor 4. Masih ada enggak? Ya. Oke, ini nah. Masuk nomor 4. Nomor 4 ini sama dengan soalnya nomor 3. Selalu saya ambil gitu ya supaya. Tapi tadi menghitung luas, sekarang hitung volume. Tentukan volume benda putar dari daerah yang dibatasi antara 2 kurva yang berpotongan, yaitu garis linier Y sama dengan X dan garis parabol atau fungsi pangkat 2 atau fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 2X. Jadi soal yang sama yang tadi ya. Sama, agak batasnya pasti sama ya. Oke. Ini sama kak cara yang tadi itu. Jadi ini mencapai minimum karena A-nya sama dengan 1 positif, maka dia mencapai minimum. Berarti puncaknya berada di bawah seperti lembah gitu. Puncaknya di bawah minimum. Kemudian dipotong oleh garis ini. Kalau ini negatif, ini garisnya gini ya. Itu cuma sketsa doang ya. Jadi Y sama dengan X, ini Y sama dengan parabol X kuadrat kurang 2X, fungsi kuadrat. Yang atas kita nama Y1, yang bawah Y2. Udah. Nah, tanya luas yang batas. Ini bukan luas, sorry. Volume benda putar ya. Volume benda putar daerah yang dibatasi antara 2 kurva yang berpotongan. Garis linier dan garis lengkung, kuadrat. Nah, Y sama dengan Y. Y parabol ini X kuadrat kurang 2X. Gini. Y kurang 2X sama dengan garis linier ya. Ini parabola X kuadrat kurang 2X. Ini garis linier Y sama dengan X. Kemudian X-nya kita pindahkan ke kiri semuanya. Jadi X kurang 2X kurang X sama dengan 0. X-nya kita jumlahkan berapa? Min 2X, min X, jadi min 3X. Keluarkan X, faktorkan X-nya. Keluarkan X, tinggal ini X kuadrat, keluarkan X, tinggal X. Min 3X, keluarkan X, tinggal min 3. Ya. Ya kan? Kalau kita kali ini X kali X, X pangkat 2, X kali min 3X. Cocok ya? Oke. Kemudian masing-masing 0, X pertama 0, X kedua 3. Ini batasnya 0 sampai 3. Ya, batas pakai 1, 2 boleh aja. Nah, setelah itu baru kita mencari volume. Oh ya, ini diputar terhadap sumbu X ya. Diputar terhadap sumbu X. Hati-hati ini ada sumbu Y, ada sumbu X. Hati-hati. Ini diputar terhadap sumbu X ya. Diputar sumbu X, maka volume benda putarnya adalah Pi integral, batasnya ini 0,3 batasnya 0 sampai 3. Selisih ini Y kan, kalau satu kan volume ya, volume rumusnya kan Pi integral AB Y kuadrat X. Ini terhadap sumbu X Y kuadrat X. Nah, karena ini ada 2, yang atasnya sebagai Y1, sini menjadi Y1 kuadrat kurang ya, Y kuadrat ya. Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat kurung DX. Jelas sampai sini? Halo? Halo, ini dulu pernah saya terangkan, kalau diputar dari sumbu X, tetap yang atas kurang. Kalau di apa yang diputar sumbu Y ini terbalik ya, X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat DY. DY sini. Jadi X kuadrat DY. Ya. Oke? Sampai sini dulu, jelas nggak nih? Halo?
Sampai sini jelas, Pak. Yang lain? Kalau tidak jelas tanya ya. Jadi volumenya adalah Pi, ya, volumenya adalah Pi integral 0,3. Y1-nya apa? Y1-nya X. Jadi X di pangkat 2. Ya, X di pangkat 2 dikurangi Y2-nya adalah parabola. Hati-hati, parabola. X kuadrat kurang 2X di pangkat 2 kan. Hati-hati nih. Ini kurung siku dx. Jadi X ini yang nih, Y1-nya X, jadi Y1 kuadrat, X kuadrat, X pangkat 2. Y2-nya X kuadrat kurang 2X, ini Y2 kuadrat berarti X kuadrat kurang 2X kurung pangkat 2. Sehingga ini volumenya Pi 0,3. Ini berapa nih? Atau ini kurung siku dulu ya. X di pangkat 2 X kuadrat. Hati-hati nih. Pakai segitiga Pascal. Kuadrat suku utama, S kuadrat pangkat 2 berapa? S kuadrat di pangkat 2. Kita mau bikin jalannya boleh sini apa? S kuadrat di pangkat 2 kan. Ditambah 2 kali suku pertama kali suku kedua. Ditambah kuadrat suku kedua. Dx. Ini kurung dua tutup. Ya. Ini ada kurung Kurawal tutup ya. Jelas ini yang segitiga Pascal ya. Segitiga Pascal. Yang bawahnya segitiga Pascal. Ketika ini Pi 0,3. Nah, selesaikan dalam kurung dulu berapa tuh? X pangkat 2 di pangkat 2 apa? Ini pangkatnya dikali. 2 kali 2 berapa nih? X pangkat 4 ya enggak? Pangkatnya dikaliin. Ini plus kali min. 2 kali 2, 4. Terus X kuadrat kali X. X pangkat 3. Min di pangkat 2 plus 2 kuadrat 4. X pangkat 2 X kuadrat. Dx. Kemudian kita buka kurungnya. Ya, buka kurungnya 0,3 berapa nih? X kuadrat, ini buka kurung, min kali S pangkat 4 min S pangkat 4, min kali min 4 X pangkat 3, jadi min kali min plus 4X pangkat 3, min kali plus min 4X kuadrat dx. Nah ini kita yang nama yang sama mana nih? S kuadrat dengan S kuadrat. Nah kita jumlahkan tuh, berapa jadinya? X kuadrat tambah min 4X kuadrat, X pangkat min 4 tambah 1 ya, min 4 X kuadrat tambah 1 plus 1 X kuadrat. Min 4 tambah plus 1, min 3 ya. Min 3 X pangkat, jadi ini Pi integral 0,3 dari X kuadrat min 4. 1 kurang 4 berapa? Ini plus 1 kurang 4. 1 kurang 4 min 3 X kuadrat. Ini salinnya nih. Salin min S pangkat 4 tambah 4 S pangkat 3 kurung dx. Ya. Nah, baru kita salin lagi nih baik sebaiknya. Ini jadi volume yang diputar terhadap sumbu X tadi adalah Pi integral 0,3 dari apa? Kita salin. Min 3x kuadrat min S pangkat 4 ya. Min 3x kuadrat min 4x pangkat 3, ya kan? Min 3x kuadrat, min 4x pangkat 4. Salah sih ya. Pangkat 4 tadi ya. Ini pangkat 4. Ini pangkat 4 ya. Bukan pangkat 3 tapi pangkat 4. Jadi kita pakai penghapus. Ini pangkat 4 ya. Pangkat 4. Terus satu lagi apa nih? Di belakangnya ini min 3x pangkat 2 min x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3. Tambah 4x pangkat 3 dx. Oh ini min enggak ada 4-nya, sorry ya. Min x pangkat 4 ya. Berarti ini ada salah sini.
Nggak ada. Min S pangkat 4. Betul ya? Coba cek lagi. Min 3X kuadrat, min S pangkat 4, tambah 4X pangkat 3. Ini 3X kuadrat, min 4X pangkat 4, ya. Plus 4X pangkat 3. Ya kan? Sama ya? Oke, min 1 tambah 3. Oke. Sudah dapat. Nah, baru kita hitung volumenya berapa. Jadi Pi, ini dx. Pi kali min 3 kali ini integral X kuadrat dx apa? 1/2 tambah 1 X pangkat 2 plus 1 min integral X pangkat 4 1/4 tambah 1 X pangkat 4 tambah 1 ditambah 4 kali X pangkat 3 dx X pangkat n dx adalah 1/n plus 1 1/3 tambah 1 ya 1/4 X pangkat n plus 1 3 tambah 1 4 agak batas 0,3. Oh ini kurung dari sini ya. Sampai sini ngertiin nih. Halo. Halo. Benar. Misalnya nggak ada online ini gitu, nggak ada orangnya, jadi nggak lihat ya. Paham nggak sampai sini? Halo. Paham, Pak. Paham, Pak. Yang lain? Diam aja yang lain nih. Nah, jadi Paham. Pi kali ini 3-nya boleh coret, 4-nya boleh coret. Itu enggak? 4 kali 1/4, 1 min 3 kali n ini tinggal min 3 kali 1/3 kan 1. Jadi ada min 1 kali X pangkat 3. Min 1/5 X pangkat 5 tambah X pangkat 4. Agak batas 0,3. Nah, baru di volumenya berapa? Pi masukkan nih min dari X pangkat 3 batas atas, agak batasnya 3 kan? Jadi 3 jadi min dari dalam kurung X pangkat 3 batas atas 3 pangkat 3 dikurang X pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. 1/5 dari X pangkat 5 batas atas, X-nya kan 3 ya. 3 batas pangkat 5, X pangkat 5 batas bawah 0 pangkat 5. X pangkat 4 batas atas 3 pangkat 4 dikurang X pangkat 4 batas bawah 0 pangkat 4. Yang 0 ini kan boleh hilang aja itu kan. Ya enggak? Maka tinggallah berapa? Pi dari min dari 3 pangkat 3 berapa? Halo, 3 pangkat 3 berapa? 9? Hah? 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. 27 ya. Ya, min 27. Min 1/5 dari 3 pangkat 5 berapa? 3 pangkat 4, 81. 81 kali 3 ya kan? Ya enggak? 3 pangkat 5 itu kan 3 pangkat 4 kali 3. 81 kali 3 berapa? 243 ya. Betul ya? Dibagi 5 ya. Dibagi 5 kali 1/5. Tambah 3 pangkat 4, 81. Nah, terserah ini mau modelnya, mau dikeluarin bisa juga. Betul enggak? Atau tadi kalau Anda enggak mau, boleh enggak buat begini ya. Daripada susah gini, Anda biar aja gini, coba. Saya caranya ini min 3 pangkat 3, ini min 1/5 dari 3 pangkat 5, tambah 3 pangkat 4. Nah, Anda lihat 3 pangkat berapa bisa dikeluarin? Halo? 3 pangkat berapa bisa dikeluarkan? Pi dari 3 pangkat 3 bisa keluar enggak? Tinggal apa? Min dari min 1, betul enggak? 3 pangkat 3 dikeluarkan, 3 pangkat 3 dikeluarkan, tinggal min 1. Ini min 1/5 dari 3 pangkat 3 dikeluarkan di 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 bagi 3 pangkat 3 berapa? 5 kurang 3, 2 ya. 3 pangkat 2. Betul enggak? Ditambah 3 pangkat 4 bagi 3 pangkat 3.
3/1. Halo? Jelas nggak ini jalan cepatnya, kalau yang tadi itu yang cara biasa, panjang. Ya. Sehingga ini dikali, ini 3/3 adalah 27 pi, ya 27 kali pi. Ini tinggal berapa? Nah, karena penyebutnya ada per 5, ini dibikin penyebutnya per 5 semua. Berapa? Ya, penyebutnya per 5. Per 5. Nah, min 1 ini berapa per 5? Ini karena per 5 dikali ini, min 1 kali 5, min 5. Min 5 bagi 5 ke min 1, cocok nggak? Ya, min. Nah, ini penyebut sudah 5 nih, 3/2 itu 9, 9 per 5 kan? 9 per 5, cocok ya. Nah, 3 supaya berapa per 5? Kali 5 kali 3, 15, betul nggak? 15 bagi 5 kan 3, cocok nggak? Tinggal hasilnya 27 pi dikali berapa nih? 15 kurang 5, 10. 10 kurang 9, 1. 1 per 5. Tinggal hasilnya 27 pi per 5. Ya, hasilnya adalah 27 pi per 5. Tapi sini ada pertanyaan, ini hitungnya harus hati-hati sekali ya. Dengan ceroboh. Halo? Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Kok no comment nih? Kalau jelas tanya, halo? Ada pertanyaan enggak? Pak mau nanya, Pak. Ya, silakan. Yang Pi-nya dalam bentuk pi aja gitu nggak apa-apa, Pak? Ya, dalam pi aja lah. Daripada Anda pi itu Anda ubah dari 27, pecahannya banyak gitu ya. Pi aja lah, ya. Dalam pi aja. Betul. Oke. Oke? Untuk memudahkan Anda. Jadi pi-nya kita Anda ubah jadi 22/7 atau 3,14 sekian panjangnya. Pecahannya itu 27. Oke, Pak. sampai sini Mau ada nanya lagi pertanyaan? dong, Pak. Yang di slide 9 tadi. 9. Ya. Itu kan yang di persamaan rumusnya itu kan pakai Y1 tuh, Pak. Kok itu tadi jadi bisa X? Ini kalau tunggal rumusnya nih. Volume adalah pi integral, batasnya Y kuadrat X. Tapi karena ini ada dibatasi oleh dua kurva atas nama Y1, kurva bawah Y2, jadi selisih. Selisih itu ada yang atas nih kurang yang bawah. Ya. Dulu kan patronnya ada saya tunjukkan ke Anda ya. Batu rumus, coba Anda lihat lagi ini. Oh, jadi itunya Y-nya ini tuh Y1 kurang Y2. Itu kalau luas. Ini kan volume. Karena ini rumusnya ada Y kuadrat, sini menjadi Y1 kuadrat dikurang Y2 kuadrat. Karena itunya tadi kuadrat. Ini masing-masing nih sama juga. Iya. Ini saya tunjukkan Anda ya. Jadi kalau ada misalnya ini ada kurvanya tadi apa tadi modelnya, satu lurus, satu parabola gitu kan? Ya enggak? Ini Y1, ini Y2. Nah, batasnya AB misalnya. Nah, kalau ini diputar terhadap sumbu X, ini kan bendanya kan yang satu begini kan bendanya ya. Diputar. Nah, Anda orang desain mesti tahu nih. Ya enggak? Diputar jadi apa? Gini enggak jadinya? Kalau ini diputar ini kan jadi gini nih. Iya, Pak. Ini lurus. Satu lengkung. Kayak gitu kan? Nah, yang satu lagi kan bentuknya ini. Satu lagi lengkung gini. Gitu kan? Yang Y2.
Ini Y1 nih, Y1 jadinya kayak bendanya gini. Y2 bentuknya kayak apa? Nah, kan itu kan ke bawah, ini lengkung gitu. Nah, betul diputar, terus sumbu X kan jadinya gini. Iya. Nah, tanya kalau antara dua kurva ini, volume ini kurang ini, ngerti enggak? Volume ini berapa tadi? Volume ini adalah Pi integral, karena ini Y1, ini Y2. Batasnya AB, Y1 kuadrat, dx. Ya, Y1 kuadrat. Di sini volumenya apa? Pi integral batasnya AB, Y2 kuadrat, dx. Nah, antara dua kurva ini akan membentuk volume yang dari Y1 dikurangi volume dari Y2 enggak? Iya, Pak. Dikurangnya. Ah, ini dikurangi. Ya, berarti dikurangi. Jadi volumenya adalah hasil volume dari satu yang besar. Ini lubang nih, Y2 ini lubang, nih. Ya, ini lubang, enggak ada isinya. Jadi Y1 yang gede dikurang lubang, tinggallah yang di akhir ini sekelilingnya ada seperti kaca, dari kaca atau apa. Nah, karena batasnya sama, ini bentuk ini menjadi pi, batasnya sama AB, karena bentuknya sama sama ini, digabung ini Y1 kuadrat dx dikurang Y2 kuadrat dx kurung. Ya kan? Ya enggak? Ini dikurang ini kan bisa kita gabung. Nah, kemudian dikeluarkan dx-nya. Tinggallah pi adalah volume adalah pi integral AB batasnya. Tinggallah Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat dx. Inilah muncul rumus ini tadi. Sudah paham? Oke. Halo? Paham, Pak. Makasih, Nah, Pak. tambahan saya kemarin ini menjadi pusat masanya. Itu bisa juga ya. Berapa pusat masanya? Pusat masanya pasti di sumbu X. Ya kan? Pusat massa Z ya. Nah, itu sebagai tambahannya itu. Jadi orang desain harus tahu. Nah, pusat massa itu tujuannya apa? Untuk keseimbangan. Ya, untuk keseimbangan benda. Saya kursi, kalau tidak keseimbang patah. Seperti saya duduk kemarin terlalu berat ke depan, patah kakinya. Kakinya ada 5 yang kursi putar. Tidak kuat karena apanya terbuat dari plastik, bukan plastik yang agak apa namanya masik gitu ya, agak keras gitu. Kalau dari besi tidak mungkin patah. Gitu. Nah itu kualitas itunya harus perhatikan orang desain ya. Paham ya? Sudah jelas ya maksudnya dari mana? Jadi ceritanya itu satu sendiri-sendiri, tapi yang besar kurang yang kecil kita gabung, keluarkan dx-nya, jadilah formula rumus ini. Sudah paham sampai sini? Halo? Paham, Pak. Yang lain? Lain yang nanya? Halo? Mahasiswi? Yang wanita? Ada yang bertanya? Heran kok ditanya diam gitu ya. Susahnya online gitu, kena enggak kelihatan gitu ya. Enggak, tidak tampak orangnya, jadi ya ginilah susahnya ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Selanjutkan yang kelima adalah tentang deret. Apakah deretnya konvergen atau divergen? Dengan kata lain, kekonvergensiannya, tentukanlah kekonvergensiannya. Atau apakah deret itu konvergen atau divergen? Oke. Halo, ada yang bertanya di sini? Ini sudah yang ketiga kalau salah ya. Latihan ini saya berikan berulang-ulang supaya Anda paham gitu ya. Tapi kalau Anda tidak jelas tanya ya. Tidak apa-apa. Oke. Ini question, ada yang mau tanya dari yang lain? Yang belum pernah bertanya, silakan. Halo. Para mahasiswa dan mahasiswi. Any question? Sampai sini belum tahu Karya, tapi ya. Oke, makasih. Baik, kita teruskan yang terakhir ini yang latihannya. Ada 5 ya latihannya.
Mudah-mudahan Anda bisa ya dengan latihan-latihan ini diulang-ulang ya latihannya. Coba kerjaan sendiri, kemudian dicek jawabannya benar atau salah gitu ya. Nah, ini uji konvergensi deret atau uji ini adalah tes ya. Uji itu sama dengan tes. Tes di dalam tes deret itu ada 4 dulu ada. Masih ingat enggak? Tes apa yang ada atau uji nah kata lain. Uji konvergensiannya. Ada tes rasio, ada tes akar, ada tes Rabe, ada tes integral. Ini masuk mana nih? Coba lihat bentuknya. Apakah deret tersebut konvergen atau divergen? Halo? Bentuknya deretnya adalah, kalau Anda lihat, sigma N dari ini. Nggak tahu sekarang yang apa equation yang ini begini munculnya. Yang lama masih bagus ya. N sama dengan 1 sampai tak hingga masih begini nulisnya. Dari 2 pangkat N per N kuadrat. Nah, ini apa yang namanya? Ini apa nih? Halo? Ini namanya UN, suku ke N. 2 pangkat N per N kuadrat. Nah, dari sini kita cari UN per satunya berapa? UN per satunya adalah, ya UN per satunya adalah, semua N diganti N per 1. Jadi 2 pangkat N plus 1 bagi N plus 1 kuadrat. Ya, kalau sini UN, ini pakai N semua. UN plus 1, semua N diganti N plus 1. Jadi UN plus 1 sama dengan 2 pangkat N plus 1 per N plus 1 kuadrat. Terus kita tahu 2 pangkat N plus 1 artinya 2 pangkat N dikali 2 pangkat 1. Betul enggak? Halo? 2 pangkat N plus 1 itu sama dengan 2 pangkat N kali 2 pangkat 1. Nah, N plus 1 kuadrat adalah ini bentuk dari segitiga Pascal. 121 isinya enggak? Kuadrat suku utama N kuadrat. Kuadrat suku utama N kuadrat ditambah 2 kali suku utama kali suku kedua. 2 kali N kali 1, 2N. Ya, 2 kali N, 2N. Kali 1, 2N. Tambah kuadrat suku kedua. 1 kuadrat, 1. Kan 121 koefisiennya. Jelas nggak seperti ini? Halo? Halo? Mencari UN per satunya jelas? Jelas, Pak. Ya. Terima kasih direspon. Nah, kalau jelas baru kita gunakan ini namanya tes rasio. Itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya ratio test, ya. Rasio tes. Tesnya pakai T kalau bahasa Inggrisnya kan. Oke? Nah, tes rasio itu adalah limit N menuju Taingga dari UN plus 1 per UN. Ya, jadi sama dengan limit N menuju Taingga dari UN plus 1-nya nih, salin nih. 2 pangkat N kali 2 per N kuadrat tambah 2N plus 1 dibagi dengan UN. UN ini. UN-nya. 2 pangkat N per N kuadrat. Berarti ini adalah limit N menuju Taingga dari ini 2 pangkat N kali 2 per N kuadrat tambah 2N plus 1 kali, ini bagi menjadi kali, dibalik nggak? Ini bagi, ini kan dibagi nih, per nih. Bagi 2N plus 1 menjadi kali, terbaliknya. N kuadrat per 2 pangkat N. Ya kan? Masih ingat ya? Kalau dibagi menjadi kali, pembaginya ini dibalik. 2 pangkat N per N kuadrat menjadi N kuadrat per 2N. Ini 2 pangkat N. 2 pangkat N-nya coret. Tinggal apa? Tinggallah limit ini N menuju Taingga dari 2 kali N kuadrat. 2N kuadrat
per N kuadrat tambah 2N plus 1. Ini kan coret ya. Berarti 1 sini, ini 1. Nah, kita tanya M pangkat berapa tertinggi untuk M juta hingga N kuadrat. Berapa koefisien pada pemilang? 2. Penyebut berapa? 1. Ya kan? Koefisiennya. 2 per 1. 2 per 1, 2. 2 itu bagaimana tanda 1? Lebih besar. Kalau lebih besar dari 1, maka deret itu apa? Ayo, jawab. Jika limit UN plus 1 per UN-nya, ini. Jika limit UN plus 1 per UN-nya besar dari 1, maka deret konvergen atau divergen? Halo? Konvergen atau divergen? Jawabnya? Kok diam? Lupa ya? Halo? Kalau besar dari 1, konvergen atau divergen? Jawabnya apa? Divergen. Kalau kecil dari 1, konvergen ya. Jadi kalau dia besar dari 1 divergen, kecil dari 1 konvergen, sama dengan 1 ada 2 macam. Apakah dituju dari pihak besar atau dituju dari pihak kecil. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau ini belum selesai. Any question for everybody? Hello? Ada pertanyaan? Pak Wikarya, ini mau Ya. belum tanya kalau let's say kalau rumus ini menjadi 1, pas 1 gitu, bukan lebih, bukan kurang, tapi pas 1 gitu. Itu artinya Kalau apa? sama dengan 1 kan dulu ada dituju dari pihak besar atau dituju pihak kecil. Kalau dituju dari pihak besar nih saya contohkan ya. Jadi misalnya kita cari ya UN plus 1 per UN-nya itu kita peroleh itu misalnya setelah Anda bagi gitu hasilnya 2N min 2 per jangan min 1 apa tambah sorry. Ini tambah 1, ini tambah 2, sorry. Nah, gini. Misalnya gini ya. Nah, kalau Anda tadi itu limit coba ya ini misalnya ini dapatnya 1 tadi ya. Karena nambah 1 kita cari ini. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita cari masing-masingnya. Jika N sama dengan 1, ini jadi apa nih? U1 tambah 1 ya, U2 per U1. Betul enggak? N-nya kan 1 nih. N-nya 1 berarti U1 tambah 1, U2 di bawah U1. Sama dengan 2 kali 1 tambah 1 per 2 kali 1 tambah 2. Hasilnya apa nih? 2 tambah 1 per 2 tambah 2. Hasilnya 3 per 4. Kalau N-nya 2. N-nya 2. Nah, di sini. 2 tambah 1, UN plus 1. U2 tambah 1, U3. N-nya 2 ya. N-nya 2, U2. Berapa? Ini rasionya, ini rasio ya. Jadi masukkan ke rumus ini ya. Rumus awalnya ini yang setelah kita cari limit UN per 1 per N-nya adalah sama dengan 1 tadi ya. Oke. Kita masukkan ini 2 kali N-nya ganti ini 2. N-nya semua N ganti 2. Jadi 2 kali 2 tambah 1, 2 kali 2 tambah 2. Berapa nih? 4 tambah 1 per 4 tambah 2. Hasilnya 5 per 6. Kalau N-nya 3. Jadi U3 tambah 1 berapa? 3. Ini kan N-nya 3. 3 tambah 1, 4. Jadi U4 per di bawahnya N-nya 3 kan? U3. Sama dengan N-nya ganti 3. 2 kali 3 plus 1 per 2 kali 3 tambah 2.
2 kali 3 plus 1 tambah 2 kali 3 plus 2. Hasilnya berapa? 6 plus 1 per 6 plus 2. Hasilnya 7 per 8. Nah, kita samakan penyebutnya berapa nih? Berapa penyebutnya? 4, 6, 8. Berapa tuh? KPK kelipatan persekutuan kecil. Dari angka 4, 6, dan 8 berapa? Halo, ini di SD Anda belajar nih. Sekolah dasar. KPK dari 4, 6, 8 berapa? Lupa. 4 Pak. adalah 2 pangkat 2. Terus 6 adalah 2 kali 3. 8 adalah 2 pangkat 3. KPK, kelipatan persekutuan kecil, kalau yang sama, dia ambil pangkat tertinggi. 2 pangkat 3 enggak? 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3. Ambil yang tertinggi 2 pangkat 3. Kemudian 3 ini enggak ada kawannya, ya masuk semua. KPK yang enggak ada kawannya masuk. Jadi 8, 2 pangkat 3 8 kali 3 berapa? 24. Berarti penyebutnya 24. Nah, 4 dari 24 kan kali 6. Karena 4 menjadi 24 kali 6, karena penyebut kali 6, pembilang juga kali 6. 6 kali 3 berapa? 18. 6 jadi 24 kali 4 ya. Karena ini kali 4, 5 juga kali 4. Berapa? 20. 8 jadi 24 kan kali 3. Karena ini kali 3, pembilang juga kali 3. 3 ke 7, 21. Nah, kalau kita gambarkan, kita gambarkan ya, ini titik apa? 1, ini titik 0. Oke ya. Nah, kita lihat di sini. 1 itu kan 24 per 24 enggak? Halo? 1 itu sama enggak dengan 24 per 24? Berarti ini dibagi 24 nih. Dibagi 24, misalnya di sini adalah apa tadi? 21. Ini 24, ini kan 23. 22, 21, 20, 19, 18, misalnya gitu ya. Ini 23 per 24, ini apa nih? 22, sorry, ini 22. Ini kan 23 per 24, 22 per 24, ini 21 per 24. Ini titiknya. Terus ini ada titik lagi. Berikutnya 20 per 24. Ini 19, ini 18 per 24. Titiknya berarti di sini ya. Kalau kasih apa. Nah, ini menuju 1. Menuju 1 ya. Menuju 1. Jadi berarti arah panahnya kemana? Atau ini adanya di sebelah kiri ya. Sebelah kiri 1 berarti begini kan. Menuju ke 1. Ini menuju ke 1, menuju ke 1, menuju ke 1. Paham maksudnya? Posisinya berada di kiri. Kalau di kanan, terbalik arah panahnya ke menuju 1 juga. Kalau misalnya di sini dapatnya 1, 5 per 24. 1, 7 per 24. 1, 10 per 24 misalnya. Jadi berada di sebelah kanan. Ini sebelah kiri. Nah, ini disebutkan di 7. Karena limit ini, limit UN per 1 per UN ini adalah limitnya 2 per 2, 1 kan. Dituju dari pihak apa nih? Dituju dari pihak sebelah kiri kecil atau besar? Sorry, yang sebelah kiri lebih kecil atau lebih besar? Kecil, halo? Pak. Lebih ke Kecil. kecil ya, dituju dari pihak ke kecil. Kan kecil dari 1. Kalau sebelah kanan, titik-titiknya ada sebelah kanan, dituju dari pihak besar, dari besar menuju 1. Ke sini begitu. Kalau dituju pihak besar ini tuju pihak kecil. Maka kalau dituju dari pihak kecil, maka deret
apa namanya? Sorry. Kalau dituju pH kecil, maka tes rasio gagal. Ya, tes rasionya gagal, pakai tes Rabe. Ini contoh yang dulu saya ajarkan ada tuh. Dicoba cari dengan tes rasio, ternyata dituju di pH kecil, ya, belajar sebelah kiri dari 1, maka tes rasio gagal pakai tes Rabe. Sudah paham? Tes Rabe apa rumusnya? Tes Rabe limit N menuju tak hingga dari N kali 1 dikurang UN plus 1 per UN. Gitu ya. Nah ini semua terbalik dengan tes rasio. Jadi kalau tes rasio kecil S1 konvergen, dia divergen nih. Kemudian kalau di tes rasio besar S1 adalah divergen, di tes Rabe terbaliknya. Divergen jadi konvergen, terbalik semua ya. Jelas ya? Ini yang penting diperhatikan. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Yang tanya tadi jelas nggak? Halo? Yang bertanya tadi sudah jelas atau belum? Jelas, Pak. Yang lain? Yang lain kok ada suara ya? Dijawab dong. Sebenarnya lebih enak kuliah tatap muka ya, ada di kelas, jadi kelihatan Anda apa aktif atau pasif kelihatan. Kalau ini diam semua, pasif kelihatannya ya. Oke, ke sini ada yang mau tanya? Ya, jadi mudah-mudahan gini ya. Nantinya Anda di semester 2, ya kalau saya mungkin ditunjuk tetap mengajar Anda, itu ketemu transformasi Laplace. Ya. Jadi nanti Anda ketemu namanya transformasi Laplace. Ya. C. Atau Laplace transform. Laplace transform bahasa Inggrisnya ini. Nah, ini rumus ini berasal dari deret kuasa atau power series, ingat enggak? Jadi kita punya deret kuasa atau nama lainnya power series. Itu apa? Sigma. Ya kan? N dari 1 atau 0 sampai tak hingga. Terus ini ada AN kali U pangkat ya. AN kali X pangkat N. X pangkat N. Bisa gak bentuk majemuk ya? Bentuknya ini. Nah, sebetulnya rumus transfer Laplace adalah Laplace dari fungsi T adalah integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST fungsi T dt. Asal rumusnya dari mana? Dari deret kuasa. Ya. Deret kuasa. Ya. Ini nanti di kalkulus, dapatnya di kalkulus 2. Transformasi Laplace atau Laplace transform. Jadi berasal dari power series atau dari kuasa. Asal usulnya. Diturunkan jadi ini. Ini yang menemukan adalah Bapak Simon Laplace. Tapi di YouTube tuh ada yang dikemukakan oleh
Profesor lupa namanya. Profesor itu dari MIT yang menjabarkannya, walaupun tidak jelas sekali ya. Maksudnya penjelasannya lompat. Itu biasa di dalam matematik tuh seringkali lompat itu Anda bingung deh. Tapi nanti saya bisa jelaskan rinciannya dari mana. Sehingga ini asal usul rumus ini berasal dari deret kuasa atau power series. Do you understand? Hello? Everybody? Jelas nggak? Ya, nanti ini Jelas, di Kalkulus 2 nanti. Baik. Ada yang mau tanya lagi? Sebenarnya materi Anda sudah selesai ya. Makanya saya berikan latihan-latihan ini. Kemudian minggu lalu, bukan minggu lalu, di tanggal 22 Desember yang lalu, itu saya masuk dengan pusat massa atau titik berat dari suatu bidang, bisa satu garis kawat lengkung, bisa juga, atau volume benda putar. Itu adalah keseimbangan. Itu penting karena kalau Anda rancang kursi tidak keseimbangan, orang duduk akan jatuh. Ya. Saya karena mungkin duduknya terlalu ke depan, jadi bebannya terlalu berat pada satu kaki dari 5 kaki. Ya, yang kursi putar ya, patah. Salah satu kaki ya patah. Benar-benar patah. Yang pakai roda itu yang bisa berjalan ya, bisa digerak-gerakkan pakai roda semuanya. Oke? Any question? Ada yang mau tanya sampai sini? Halo? Mungkin ada yang masih kurang paham yang sebelumnya, silakan mau tanya. Kalau ada yang masih ragu, bisa saya jelaskan kembali. Bagian mana yang Anda masih ragu atau tidak mengerti, tidak paham? Silakan, nanti saya jelaskan. Halo? Jangan diam dong. Halo para mahasiswa dan para mahasiswi. Dijawab. Atau ada yang mau tanya, tanya aja. Sepuasnya, enggak apa-apa. Saya akan layani Anda. Ada yang mau tanya tentang materi kita? Ini satu semester lumayan banyak ya. Nanti soalnya keluar dia sekitar 5 soal lah. Ya. Pak, mau nanya dong Pak. Ya, silakan. Deret kuasa ini kan kalkulus 2 kan Pak? Masuk di UAS sebentar nggak? Sebetulnya deret kuasa kan waktu itu yang apa namanya? Iya, masuk. Infinite series. Iya. Power series. Power series ini kan yang masuk di direct convergent divergent. Yang tadi ada tes rasio segala macam itu kan di terakhir kan ada saya ajarin kan dari kuasa atau power series. Iya ada Pak. Nah, yang Anda tanyakan apa, Mister? Halo? Masuk nggak Pak? Dari kuasa masuk dong. Dari kuasa kan masuk dalam infinite series. Infinite series masuk. Tapi soal keluar nggak keluar kan itu kan relatif. Bisa ya, bisa tidak. Ya kan? Halo? Oke. Ya, rumus yang kiri sama yang kanan bedanya apa ya Pak? Ya ini belum saya buktikan nanti di kalkulus 2 nanti. Saya akan jelaskan rumusnya datang dari mana. Selama ini saya sendiri juga belum menemukannya. Baru di awal tahun ini saya menemukan di YouTube ya, yang dikemukakan oleh Murdoch ya, Murdoch dosen maksudnya dosen dari MIT di Amerika ya. MIT. Nah, itu nanti saya sudah buat paper, maksudnya paper dari videonya saya catat, kemudian saya jabarkan lebih lengkap lagi karena yang dikemukakan oleh profesor itu lompat biasanya itu di matematik itu biasa gitu. Tapi saya akan buat rincian supaya Anda mengerti. Ya. Jadi nanti asal rumus
deret ini yang kemukakan ini kan Simon Laplace sebetulnya yang menemukan, namanya Simon Laplace. Tapi oleh profesor itu dijabarkan. Nah, 2 video, enggak salah, ada 2 video di YouTube. Kemudian saya pelajari, oh maksud ini. Ada yang bentuknya itu bentuk, ya ini, bentuk deret kuasa itu. Ya. Deret kuasa ini dijabarkan menggunakan deret Maclaurin. Ya, nantinya akan ditemukanlah bentuk atau formula dari Laplace transform atau transformasi Fourier ini. Oke? Any question? Ada yang tanya yang lain? Halo? Nggak ada, Pak. Makasih, Pak. Ya, silakan yang lain. Kalau enggak jelas tanya. Kata peribahasa, malu bertanya sesat di jalan itu kalau tanya alamat. Lalu sini, malu bertanya kalkulus Anda tidak mengerti. Akibat mengerti ujiannya fail, gagal. Ya. Hati-hati. Oke. Saya harapkan Anda lulus semua, tapi kalau Anda nggak mau belajar dengan baik, ya gimana? Pasti ada yang gagal nanti gini. Oke? Atau bagian mana yang Anda tidak paham yang sebelum-sebelum ini, dari awal sampai hari ini? Ada topik atau materi yang Anda kurang paham, Anda tanya akan saya jelaskan. Halo? Pak, sorry Pak, izin toilet ya. Silakan. Anda mau tanya? Tadi mau tanya enggak ya? Tadi? Enggak. Halo? Enggak apa-apa, tanya aja ya. Saya akan usahakan jawab dengan sebaiknya. Saya tanya ke Anda sekarang. Ada berapa, ada di dalam kriya tes untuk apakah deret itu konvergen atau divergen atau disebut kekonvergensiannya, ada berapa tes? Halo? Halo, ada berapa tes? Anda masih ingat? Ada berapa tes? Aduh. Lupa lagi. Jadi ada 4 kriteria ya. Ada 4 kriteria tes. Yang pertama adalah tes rasio. Yang kedua adalah tes akar. Yang ketiga adalah tes Rabe. Yang terakhir adalah tes Rabe dan tes integral. Jadi ada 4 kriteria tes rasio, tes akar, tes Rabe, dan tes integral. Masih ingat? Halo? Ini review ya, review mengulangi. Jadi tes rasio udah ya. Tadi kayak tes rasio dituju dari pihak kecil kalau sama dengan 1. Ya kan? Yang pertama dari tes rasio. Nggak habis, ada anak kecil. Tes rasio. Yang pertama adalah jika limit M menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN kecil dari 1, maka deret konvergen. Ini yang pertama. Yang kedua, jika limit
N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN besar dari 1, maka udah saya nulis lagi saya. Besar dari 1, maka deret divergen. Oh, baterai ya? Enggak. Oh, jadi besar. Ya, deret divergen. Masih ingat? Enak. Nah, baru yang ketiga dan keempat ini yang sama dengan 1 itu. Ada 2 macam kan? Yang ketiga, jika limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN sama dengan 1. Nah, ini dituju. Ya, dituju dari pihak besar. Nah, dari pihak besar. Jadi kalau kita gambarkan, ini ada 1, ini 0. Titik UN plus 1 per UN-nya ada di sini. Jadi arahnya ke 1 kan? Arahnya ke 1. Ya. Ini namanya dituju dari besar menuju 1. Ini kan besar sendiri. Dituju dari pihak besar. Maka deret divergen. Dituju dari pihak besar. Nah, yang keempat ini yang tadi yang saya jelaskan. Jika limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN-nya sama dengan 1 juga, tapi dituju dari pihak kecil. Awas, ini kecil ya. Ini kalau kita gambarkan, ini ada 1, ini 0. Ya beradanya di sini, yang tadi ya. Jadi dari yang kecil-kecil ini, maksudnya dari kecil menuju 1. Ya, antara 0 1 biasanya. Ya. Ini dari kecil, ini kecil dari sini kecil menuju 1, maka deret tes rasio gagal ya. Tes rasio gagal. Tes rasio gagal pakai tes Rabe. Jadi selama tes rasio tidak pernah gagal, maka tes Rabe tidak pernah dipakai. Itu enggak? Selama tes rasio tidak pernah gagal, tidak pernah dipakai tes Rabe. Sudah paham di sini? Halo? Kok enggak dijawab nih? Jelas dari sini? Halo para mahasiswa. Jelas, Pak. Ya. Yang lain tuh jawab juga dong ya. Jadi enggak ada suaranya, dianggap enggak diperhatikan. Nah, kedua adalah tes akar. Tes akar tuh bentuknya, jadi kalau bentuk sigma UN gitu ya, N dari 1 sampai tak hingga, maka yang di tes akar itu limit N menuju tak hingga dari akar N dari UN. Ya, akar N dari UN. Nah, sini yang pertama, jika limit N menuju tak hingga dari akar N dari UN-nya kecil dari 1, ini mirip dengan yang tadi apa, tes rasio UN plus 1 per UN, maka deret konvergen. Yang kedua, jika
limit n menuju tak hingga dari akar n dari UN besar ya, dari 1, maka deret divergen. Yang ketiga, jika limit n menuju tak hingga dari akar n UN-nya sama dengan 1, nah ini apakah dituju, ini sini terbalik nih. Kalau tadi dituju dari pihak besar, divergen, ini terbalik nih. Di sini dituju, yang dicek ini ya, yang dicek tuh ini akar n dari UN-nya, dari pihak kecil, terbalik ya. Kalau di tadi Anda lihat mana kita lihat tadi, pihak besar kan tadi kan, ya pihak besar. Terus ini pihak kecil. Ini ya dari pihak kecil nih. Jadi kalau digambarkan pihak kecil tadi apa? Ini 0, ini 1. Jadi akar NUN itu adanya di sini. Jadi dari pihak kecil menuju 1, ya. Menuju 1, maka di sini deret divergen. Terbalik ya. Lalu sini pihak kecil tes rasio gagal pakai tes Rado. Di sini enggak ya. Yang keempat, jika limit n menuju tak hingga dari akar n dari UN-nya sama dengan 1, tapi dituju dari pihak besar. Pihak besar itu kalau kita gambarkan, ini 1, ini 0, ya, jadi adanya di sebelah kanan ya. Jadi menuju ke 1. Ya. Menuju ke 1. Jadi dari besar menuju 1, maka ini tidak bisa diteruskan. Ya berarti tidak dapat dikerjakan ya. Di tes akal tidak dapat diselesaikan. Tidak ada penggantinya, pakai apa enggak ada ya. Tes akal gagal, udah. Gagal artinya tidak dapat diselesaikan. Sudah paham sampai sini? Halo? Oke. Ini yang penting tahu. Kemudian untuk dalil banding. Nah, dalil banding yang penting itu adalah dalil banding 5 saja, ingat ya. Yang paling penting adalah dalil banding 5. Jadi ini sigma UN. Deret bandingnya adalah sigma PN. Biasa ini PN ini kalau deretnya deret P, ya dia tinggal dilihat ya. Kalau ini deret P, P-nya kecil sama dengan 1 atau apa ya. Tergantung ya, PN-nya nih ya. Umumnya itu atau deret berseling, bisa deret berseling atau deret P ya. Bisa lihat nih. Umumnya deret P ya, deret P. Ini biasanya deret P itu sigma dari N1 sama tak hingga dari seper N pangkat P. N pangkat P. Jika P kecil sama dengan 1, kecil 1 atau sama dengan 1, maka deret divergen. Jika P besar dari 1, maka deret konvergen. Ingat, deret P ini penting ya. Ingat, deret P ini penting. Nah, dari banding 5 itu adalah apa? Ya, dari banding 5 adalah limit N menuju tak hingga dari UN, suku yang ditanya per VN, deret bandingnya,
itu tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan tak hingga. Itu syaratnya. Ya, limit UN per PN-nya tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh sama dengan tak hingga. Kalau sama dengan 0 gagal, sama dengan tak hingga gagal. Nah, ini dua-duanya berlaku jika, nih, jawabannya ya, jika deret bandingnya, yaitu VN ya, deret bandingnya, ya deret bandingnya konvergen, maka deret yang ditanya, ini yang ditanya ya, yang ditanya nih, sigma UN itu yang ditanya, n dari 1 hingga konvergen juga. Jadi kalau ini hasilnya konvergen, maka kita cari limit UN PVN-nya. Yang penting jawabannya tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan tak hingga. Maka jika deret bandingnya, ya jika deret bandingnya konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Atau ada dua kemungkinan, ya, atau jika ya jika deret bandingnya PN divergen, maka yang penting ini ya, limit UN per PN-nya tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga, maka deret yang ditanya sama ya, sama. Kalau ini kok deret banding divergen nih divergen juga. Sudah jelas sampai sini? Halo. Halo. Do you understand so far? Ini saya review dari banding yang paling penting cuma satu ini aja. 1, 2, 3, 4 enggak dia pakai, jarang. Kemudian yang tadi 4 kriteria tes sudah. Nah, terakhir dari kuasa atau power series. Ya. Direct kuasa atau power series. Itu sigma n dari 1 sampai tak hingga, bisa gak 0 ya, tergantung. Sini AN kali X pangkat N. Bisa gak ini 2X kurang 7 per 5 kurang pangkat N, bisa ya. Jadi Z pangkat N bisa. Ini yang single, ada satu yang majemuk gini. Majemuknya, atau satu lagi N sama dengan 1 sampai hingga AN kali Z pangkat N. Di mana Z adalah fungsi X. Ya, maksudnya tidak sama dengan X ya. Tidak sama, tapi Z itu misalnya 2 ya, Z itu misalnya 2X kurang 5 per 3 misalnya. Nah, bisa aja gitu ya, majemuk. Nah, ini dari kuasa. Kalau diketahui ini adalah AN, maka carilah AN plus 1. Berapa? Nah, kemudian baru cari jari-jari konvergensi ya. Jari-jari konvergen dikata konvergensi. Lambangnya rho. Rho atau R ya. Jari adalah limit, jari tidak mungkin negatif, maka beriaga mutlak AN per AN plus 1. AN plus 1. AN plus, kalau rasio terbalik ya. UN plus 1 per UN. Ya, UN plus 1 per UN ini AN per AN plus 1. Ya, ini jadi konvergensi. Kemudian baru dicari syarat deret konvergen. Ya, syarat deret konvergen apa? Harga mutlak X kecil dari rho. Sehingga enggak? Sehingga X terletak antara negatif rho dan positif rho. Ya. Kemudian untuk syarat deret divergen, sebetulnya harga mutlak X besar dari rho.
Tapi lebih gampang kita menggunakan gambar aja. Ini min row, ini plus row. Kita sudah tahu tadi antara min row dan row ini adalah konvergen. Maka di luar dari konvergen adalah divergen. Divergen. Ini divergen, ini divergen. Ini daerah ini divergen, ini daerah ini divergen. Nah, yang divergen adalah ini artinya X kecil dari min row atau X besar dari row. Ini jawabannya ini. Jadi pakai gambar lebih cepat. Ya, terutama yang menjemuk ya. Kalau yang menjemuk hati-hati. Oke. Nah, kemudian di titik. Lagi apa? Lagi ada? Ini cucu saya. Ya. Oke, kemudian kita cari X sama min row-nya gimana? Apakah X min row ini masuk konvergen atau divergen? Dicek ya. Ini dimasukkan ke dalam. Lagi apa? Lagi ngajar. Lagi apa? Ya, kita masukkan. Kemudian mau tahu apakah dia termasuk konvergen atau divergen. Ya, konvergen atau divergen. Kemudian X. Oke ya. Nah, kemudian kalau X sama dengan row, kita coba apakah juga masuk konvergen atau divergen? Kemungkinan dia adalah deret P atau deret berseling. Oh, deret berseling ya. Ya, deret berseling. Ini yang dua ini kita. Nah, baru kita dari sini nanti deret konvergen X terletak antara min row dan plus row. Nah, yang sama dengan ini masuk ke sini. Nanti satu lagi deret divergen adalah dari X kecil dari min row atau X besar dari row. Kita lihat kalau dia konvergen sama dengan ini di daerah konvergen yang min row, yang plus row-nya kalau dia konvergen di konvergen juga. Tapi kalau dia divergen letakkan di sini. Sudah paham belum? Halo? Lihat contoh-contoh yang pernah dijelaskan. Halo, sampai sini ada pertanyaan? Responnya apa ya? Ngerti enggak sampai sini? Kok diam aja? Halo? Pak, boleh lihat slide sebelumnya enggak, Pak? Karena mungkin aku belum selesai catatannya. Bagaimana? Boleh lihat slide 20 enggak? Kayaknya aku belum selesai catatin semuanya untuk. Oh, ini. Slide 20. Dari kuasa atau power series? Oke. Oh, ini bentuknya AN-nya sama tapi ini X pangkat N, ini Z pangkat N. Z itu fungsi X yang lebih dari X, bukan X ya. Lebih dari X. Terima kasih, Pak. Ya, nanti yang inilah cekal bakalnya rumus ini menjadi deret apa namanya? Bukan deret, ya seperti itu deret juga. Transformasi lapas itu juga deret, ya, berupa gelombang, ya. Yang lain tidak ada yang bertanya nih, halo? Kesempatan bertanya sekarang nih ya. Anda masih ada dua minggu lagi ya, minggu depan dan minggu depan berikutnya. Ya. Kalau Anda tidak mau tanya nanti saya masuk ke pusat massa, banyak yang mau dibahas. Pusat massa itu luas. Jadi benda-benda yang Anda desain, batu realnya harus diperhitungkan juga tentang titik keseimbangan. Itulah pusat massa. Ya. Titik keseimbangan itu merupakan pusat massa dari bendanya. Apakah itu bidang, apakah itu benda putar, ya, benda padat, apakah itu berupa kawat, ya, layang-layang saya contohnya, ya, layang-layang, bambu, dari bambu dibuat, biasanya ditimbang nggak? Ada timbang,
Ada yang mau catat, silakan ya. Halo. Yang mahasiswi enggak ada yang mau tanya? Berapa orang sih yang mahasiswi? Saya enggak tahu persis ini. Pak, apa saya boleh bertanya? Boleh, dari tadi saya minta ada yang mau tanya, silakan. Silakan. Yang Anda mau tanya tentang apa? Tadi Bu, mengenai buat yang sama dengannya itu saya masih kurang ngerti, Pak. Yang Baik, itu saya contohkan ya. Baik. Ini sudah ya. Ini sudah ya. Saya lihat contohnya. Jadi diketahui sigma n dari 1 sampai tak hingga dari misalnya x pangkat n per n kuadrat. Ini kan bisa dipecah menjadi sigma, saya tulis 1/n kuadrat kali s pangkat n. Sama enggak? Ya, ini yang jadi ini kan. Ini adalah sebagai AN-nya. AN-nya adalah 1/n kuadrat. Berarti kita cari apa? AN plus 1-nya berapa? Sorry, kok double tanggapannya. Maka AN plus 1-nya adalah 1/n plus 1 pangkat 2. Enggak? Atau ini sama dengan dikuadratkan sebagai segitiga Pascal, kuadrat utama n kuadrat, 2 kalinya, 2 kali n kali 1, 2n, 1 kuadrat 1. Ya kan? Kuadrat utama n pangkat 2, ditambah 2 kali n kali 1, 2n, ditambah 1 kuadrat 1. Ya, ini AN-nya, ini AN plus 1-nya. Nah, sini cari jari-jari konvergensi. Ya, jadi konvergensi. Ya, jari-jari ya. Konvergensi. Baik, jari-jari konvergensi itu rho ya. Rho adalah rho, kayak tauge itu biasanya massa jenis kalau lambang fisika ya. Limit dari n menuju sehingga dari agak mutlak AN per AN plus 1. Jadi limit n menuju tak hingga dari AN-nya 1/n agak mutlak ya, dari 1/n kuadrat dibagi dengan 1/n kuadrat tambah 2n plus 1. Betul enggak itu? Nah, ini sama dengan limit dari n menuju tak hingga dari 1/n kuadrat. Kalau ini dibagi penyebutnya dibalik itu ya, pecahan penyebutnya dibalik, bagi jadi kali, ini di n kuadrat tambah 2n plus 1 per 1. Betul enggak gitu? Sehingga hasilnya limit bisa nulis lagi nih. Nah, limit m menuju tak hingga dari n kuadrat tambah 2n plus 1 per n kuadratnya agak mutlak ya. Ini jari negatif. Nah, kita tanya n pangkat berapa tertinggi? N pangkat berapa tertinggi? Pada pembilang adalah 1 n kuadrat, penyebut juga 1 n kuadrat. Agak mutlak. Sama dengan berapa? Kalau mutus limit boleh. Limit m menuju tak hingga boleh. Jadi limit dari konstan 1 bagi 1, 1. Ya enggak? Jadi rho-nya jari konvergensinya 1. Paham di sini? Halo? Nah, setelah itu baru kita masuk ke syarat deret konvergen.
Ya, syarat deret konvergen. Nah, syarat deret konvergen apa? Harga mutlak X kecil dari rho. Harga mutlak X kecil dari 1. Betul enggak? Karena dari konvergensinya adalah 1. Nah, Anda belajar ini kok bisa muncul ini ya? Oke. Jadi ini X terletak antara apa? X terletak antara negatif 1 dan positif 1. Ya kan? Kalau harga mutlak X kecil dari 1 kan X terletak antara min 1 dan 1. Jelasan nih? Halo? Kalau Anda jelas ini dipangkat duakan. Coba pangkat duakan. Supaya tanda harga mutlak X supaya hilang dipangkat duakan. 1 dipangkat duakan. Ya, rho-nya. Kemudian nih X kuadrat dipindahkan sini min 1 kuadrat kecil dari 0. Difaktorkan 1 tambah 1 kurang A kuadrat kurang B kuadrat kan A tambah B kali A kurang B. Enak. X kuadrat kurang 1 kuadrat kan A kuadrat kurang B kuadrat A tambah B kali A kurang B. Garis bilangan nilainya 1 min 1, 1 plus 1. Di depan X nih plus, di depan ini X plus. Plus kali plus, letakkan dari kanan. Plus, min, plus. Tandanya apa? Kecil dari 0 artinya negatif. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah negatif. Daerah negatif, X terletak antara apa? Min 1 dan 1. Sama enggak, Min? Ini sama enggak, Min? Halo? Jelas sampai sana? Jelas, Pak. Ya ini konvergen ya. Ini konvergen. Nah, divergennya gimana? Ya, sebenarnya tinggal kita pakai gambar aja. Jadi sebetulnya kan syarat apa? Deret divergen adalah harga mutlak X besar dari rho. Ya enggak? Berarti harga mutlak X besar dari 1. Nah, ini kalau Anda mau pakai itu dipangkat duakan seperti tadi ya. Dipangkat duakan jadi apa? Ini X kuadrat besar dari 1 kuadrat. Dipindahkan X kuadrat kurang 1 kuadrat besar dari 0. 1 tambah, ini A kuadrat kurang B kuadrat. A tambah B kali A kurang B. X kuadrat kurang 1 kuadrat. X tambah 1, X kurang 1. Pakai garis bilangan. 1 tambah. Ini sama dengan 0, min 1. Ini sama dengan 0, 1. Walaupun terbalik tetap yang kecil sebelah kiri ya. Di depan X ini tandanya plus. Ini plus, plus kali plus. Plus dari kanan, plus, min plus. Tandanya apa artinya? Besar 0, plus. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Ya, daerah positif. Sebelah kiri dari min 1, X kecil dari min 1. Sebelah kanan dari 1 adalah besar dari 1. Sini atau. Sampai sini jelas sampai ini? Halo? Atau pakai gambar saya bilang tadi kan? Kalau Anda pakai gambar, syarat pakai gambar begini aja. Ini tadi min 1, ini satu lagi plus 1. Terus ini tadi sudah dibuktikan yang sebelumnya bahwa syarat konvergen adalah X antara min 1 dan 1. Nah, ini adalah konvergen. Divergen berarti di luarnya, ini di luarnya. Berarti ini divergen, ini divergen. Berarti daerah divergen itu ini. Di luar konvergen, ini kan konvergen. Di luarnya apa artinya? Sebelah kiri dari min 1 artinya X kecil dari min 1. Sebelah kanan dari 1 adalah, ini 1 ya. Sebelah kiri dari min 1, X kecil dari min 1. Sebelah kanan dari 1 adalah X besar dari 1. Sini A atau. Inilah sama kan? Ini sama namanya. Pakai gambar cepat ya, nggak usah hitung-hitung gini. Ya. Oke? Jelas sampai sini dulu? Halo? Nah, baru kita periksa. Untuk sama dengan min 1, masuk konvergen kah atau divergen? Itu kan sama dengan 1 ini,
Masuk konvergen atau divergen? Nah, kita masukkan ke dalam soalnya. Kita ambil dulu X sama dengan min 1. Kita masukkan ke dalam soal. Limit. Sigma ya. Sigma N dari 1 sampai T hingga. Soalnya mana? Ini ya. Ini namanya. S pangkat N per N kuadrat. S pangkat N per N kuadrat. Sama dengan apa? Kita masukkan X-nya min 1. Sigma dari min 1 pangkat N per N kuadrat. Ini sama enggak dengan menulisnya gini? Sigma N sama dengan 1 min 1 pangkat N. Oh ini ada X ya. Kali 1 per N kuadrat. Sama enggak? Halo? Berarti ini kalau ada min 1 pangkat N atau min 1 pangkat N plus 1 ini adalah deret apa namanya ini? Berayun. Deret berayun atau deret berseling. Ingat enggak? Deret berayun atau berseling atau berganti tanda atau alternating series. Masih ingat enggak nih? Halo? Deret berayun. Nah, deret berayun itu ada syaratnya. Yang pertama, UN-nya diambil yang suku positifnya. Min 1 pangkat N ini kita anggap enggak ada. Ambil yang suku positifnya, jadi 1 per N kuadrat. Ini bagaimana? Apakah ini naik monoton atau turun menurun? Makin kecil atau makin besar? Coba tes. U1, 1 per 1 kuadrat, 1. U2, 1 per 2 kuadrat, 1 per 4. U3, 1 per 2 pangkat 3, 1 per 8. 1, 1 per 4, 1 per 8. Makin turun atau makin kecil atau makin besar? Halo? Makin kecil atau makin besar nih? Benar jawab. Kalau Anda tes tadi, ini coba U1-nya berapa? 1 per 1 kuadrat. 1. U2 berapa? 1 per 2 kuadrat. 1 per 4. U3 berapa? 1 per 2 pangkat 3. 1 per 8. Ini deret ini makin kecil atau makin besar? Halo? Makin kecil, Pak. Makin kecil itu disebut turun monoton. Turun monoton, ya kan? Jadi ini turun monoton. Yang kedua syaratnya limit UN-nya harus 0 baru dia konvergen. Ya, juta hingga dari UN-nya kita lihat. Benar enggak 0 nih? N juta hingga dari 1 per N kuadrat. Limit N menuju tak hingga dari 1 per tak hingga kuadrat. Kemudian apa? Limit N menuju tak hingga dari 1 per tak hingga kuadrat, tak hingga. 1 per tak hingga adalah 0. Ya enggak dalam limit. Jadi kalau dia turun monoton, ya, turun monoton dan limit UN-nya 0, maka deret ini termasuk dalam deret konvergen. Jadi min 1 ini masuk dalam konvergen, nanti sama dengannya. Ya, konvergen. Ya, ini belum terjawab ya, belum, sabar ya. Baik. Kemudian kita tes lagi untuk X sama dengan 1. X sama dengan 1, kita tes. Kita masukkan dalam deretnya. Sigma 1 beta peringga dari X pangkat N per N kuadrat. Berapa tuh? Limit. Sigma. Sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 pangkat N per N kuadrat. Anda tahu 1 pangkat N 1 ya. Kalau dalam limit itu adalah bentuk tak tentu itu. Ingat enggak? N juta hingga limit itu sigma ya. Deret. Ini 1 beta hingga dari 1 per N kuadrat. Kan saya tanya deret apa nih? Ini deret apa namanya? Tadi ada 1 per N pangkat P. Deret apa nih namanya? Ya deret P kan. Berapa P-nya sini? P-nya sama dengan 2. Kalau besarnya 1, maka deret apa? Deret konvergen. Kalau dia kecilnya 1,
Atau sama dengan 1, dia divergen. Ingat nggak? Ingat dari P tadi? Kita lihat ke atas tadi ada. Dari P tadi. Nih. Dari P ini, jika P kecil 1 atau sama dengan 1, deret divergen. Tapi kalau besar dari 1, konvergen. Ya kan? Itu dari P. Jadi ini dari P ya. P-nya sama dengan 2 per N pangkat 2. N pangkat P. P-nya 2, besar dari 1. Karena yang besar dari 1, maka dia adalah deret konvergen. Baru sini kita jawab. Jadi, nah itu. Deret konvergen, deret divergen. Jadi ini X terletak antara berapa tadi? -1 dan 1 ya, konvergen. Kalau divergen, X kecil dari -1 atau X besar dari 1. Sekarang Anda lihat nih. -1 masuk apa nih? Lihat sini. -1 ini masuk konvergen. Maka di daerah konvergennya kasih ini. Ini konvergen kan? Sama dengan 1-nya di sini. Sama dengan -1-nya. Ya -1 ini kan masuk, -1 ini masuk konvergen. Maka sama dengannya di daerah konvergen ini. Kemudian cek lagi, yang sama dengan 1 apa sini? Adalah konvergen juga. Di daerah konvergen sama dengannya. Itu maksudnya. Tapi kalau divergen di sini. Satunya divergen di sini. Itu juga yang -1-nya divergen di sini. Ya. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ya, ini yang perlu Anda ingat ya. Ini yang dari kuasa atau power series. Any question for others yang lain? Kesempatan Anda bertanya loh ya. Kalau ngerti, karena Anda masih jalan nanti ada ke kursus 2, ada ke kursus 3. Perjalanan Anda masih banyak. Ya. Halo. Sekarang sudah jam? Hah? Udah lewat? Sorry banget. Lagi asik dengan. Harusnya 10 lewat 10 tadi ya. Oke dah. Maaf tadi nih. Udah lewat sekali nih. Kita save dulu. Tolong di itu apa? Di ini saya save dulu. Di recordnya di mati apa? Di stop. Langsung hidupkan yang kedua ya. Ntar saya belum keluaran nih. Matiin dulu.